MS Glow berulah lagi, katanya ada hidroquinone. Ada beberapa laporan akhir-akhir ini yang masuk ke DM saya, katanya, "Dok, coba cek lagi dok, MS Glow dok. Katanya ada hidroquinone di dalamnya, ada zat berbahaya dalamnya, yang kalau dilepas nih mukanya jadi beruntus banget." Nah, isu tersebut sebenarnya itu ada dari 2 tahun yang lalu kali ya, ketika semua dokter SPKK berbicara, ya pada waktu itu aku mengasumsikan bahwa itu MS Glow sih, bahwa semuanya breakout, ada hidroquinone di dalamnya, isu yang meresahkan banget, dan dari dulu saya pengen mengecek kembali MS Glow. Nah, bagi kalian semua, banyak banget di kalian semua yang bilang, "Dok, balik lagi dong, review skincare dong." Sebenarnya aku agak trauma ya, dan butuh waktu yang cukup panjang untuk mengembalikan trauma saya. Bagaimanapun juga, aku pernah review dengan kerasnya banget, berusaha jujur dengan masyarakat Indonesia, dengan negeri ini, kasih edukasi yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Ya, at the end of the day, aku pernah dipenjara walaupun 1 kali 24 jam, dan aku pernah dinyatakan bahwa tidak bersalah, bahkan semua status tersangka aku semuanya dihilangkan, barang bukti dikembalikan semuanya, tapi aku mengalami kayak goncangan mental yang luar biasa, kayak butuh waktu banget untuk kembali lagi di jalurku. Tapi hari ini aku akan kembali review lagi, dan ada beberapa merek yang akan aku review, dan salah satu list utamaku adalah MS Glow, karena MS Glow ini banyak banget yang kasih reviewnya, ada skincare abal-abal ya. Sebenarnya aku mau bedah sedikit-sedikit ya, satu-satu ya. Yang pertama, aku mau kasih tahu dulu tipeku mereview. Nah, aku tidak akan mau mereview ulang apapun yang sudah kukatakan abal-abal atau berbahaya. Ya, baik itu skincare abal-abal, baik itu klinik oknum abal-abal, tidak akan ku review kembali. Kenapa? Aku kasih tahu kalian. Karena menurutku kalau sudah melakukan kesalahan, sudah jahat ya, aku tidak mau percaya lagi. Coba kalau kalian pikir ya, misalnya ada caleg ya, sudah jelas dia korupsi dulunya. Kalian masih mau pilih dia lagi? Bukannya masih banyak caleg-caleg yang lain. Nah, seperti itu juga dengan skincare ya. Kalau misalnya kita sudah ngelihat skincare tersebut sudah pakai abal-abal, sudah pakai hidroquinone, sudah pakai etiket biru abal-abal, ngapain kita harus pilih dia lagi walaupun dia sudah balik ke BPOM? Emang nggak ada skincare yang lain gitu? Masih banyak skincare yang lain. Ngapain kita harus pilih dia lagi? Kalau misalnya kalian masih pilih dia lagi, nah itulah yang membuat orang tuh berpikir, ya udah aku jualan yang abal-abal dulu aja. Sampai namaku naik, sampai namaku booming, nanti abis itu aku cuci semuanya. Jangan pernah kasih kesempatan kedua. Kalau sudah pernah curang 1 kali, tidak ada jaminan untuk mereka tidak curang kembali. Jadi, say no to recidivis ya. Jadi bagi kalian semua, aku kadang-kadang kecewa banget ya dengan kayak ada artis-artis yang masih mempromosikan, bahkan mempromosikan pun aku tidak mau ya, atau ngejualin walaupun misalnya kayak suatu produk yang sudah abal-abal terus dia bertobat semuanya BPOM semua, aku pun tidak mau jualin, review pun aku nggak mau, karena kayak aduh, aku nggak mau kasih contoh yang jelek lah untuk kalian semuanya. Maka aku kecewa banget dengan afiliator yang sebenarnya masih ngejualin. Bahkan beberapa dari mereka itu aku ngelihat masih ada modus, masih yang jual etiket biru di kliniknya. Tapi ya udahlah, aku kan bukan polisi, aku cuma kasih ingat ke kalian semua, dan aku cuma bisa kasih nasihat ke kalian semua ya. Mau ikut atau enggak ya kalian, yang hancur juga muka kalian. Dan yang paling penting adalah kalau muka kalian sendiri sudah hancur, pengen perbaikin, silakan datang. Dan boleh mau pakai skincare apa saja, yang penting BPOM, yang penting sesuai dengan permasalahan kulit kalian. Tapi kalau kalian sudah bingung, adalah kerentanan suatu produk untuk dipalsukan. Aku juga bukan orang yang bodoh, dan bukan orang yang, aku sudah pernah kena masalah hukum, dan aku tahu banget permasalahan hukum. Gara-gara permasalahan hukum tersebut, aku jadi lebih pintar. Dan ada permasalahan terutama skincare yang ada jalur distribusi. Ya, salah satunya adalah MS Glow. MS Glow ini kan jalurnya distributor. MS Glow tidak menjual langsung ke end user. MS Glow itu menjualnya ke distributor, ke agent, dan ke reseller, baru ke end user. Nah, di sini kerap bisa jadi penyalahgunaan. Bisa dipalsukan, bisa juga dioplos, dan lain sebagainya. Atau bisa juga digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini untuk cuci tanggung jawab ya. Ada contohnya merek yang H kemarin ya. Contoh merek H kemarin, ketika dia ketangkap, BPOM, polisi, dia menyalahkan, enggak kok, produk kami real semuanya BPOM, yang salah distributor. Jadi kayak apa ya, sistem distribusi ini membuat mereka bisa saling lempar ya. Nah, tapi aku mau positive thinking, jadi suatu brand yang melahirkan suatu yang produk yang bagus itu bisa dioplos atau bisa dipermainkan oleh di bagian distribusi sini nih. Maka sistem seperti MS Glow ini mudah banget untuk disusupi. Jadi aku pun juga membeli dari distributor yang resmi. Dari pelajaran ini, kalian tuh wajib banget beli dari tempat yang resmi. Jadi kayak
suatu toko menunjuk suatu dealer resmi, belilah di sana. Jangan beli dengan yang tempat yang bukan dealer resmi, karena rentan banget untuk ditipu. Salah satunya adalah sistem seperti MS Glow ya. Kalau di tempat pengen dapat produk yang resmi, datangnya ke sana. Nah, saya pengen bijaksana melihat kasus yang kemarin, yang katanya wajunya breakout, sampai semua SPKK itu bersuara sekitar 2 tahun yang lalu ya. Dan akhirnya saya coba ngecekin sendiri. Ini adalah beberapa skincare MS Glow yang menurut saya punya potensi untuk mengandung hidroquinone atau merkuri atau zat berbahaya lain ya. Ada beberapa dan semuanya saya sudah cekin ke lab. Ada Ultimate Night Cream. Ini biasanya kalau di produk-produk orang lain ya, ini mengandung hidroquinone karena Ultimate Night Cream itu kayak ultimate, yang paling jago, yang paling tinggi, yang kayak bisa untuk memutihkan dan bantu ngilangin flek. Tapi kalau di sini kita ngelihat yang ini segel. Ya, segel sempurna semuanya. Ini ada tulisan BPOM, ada tulisan halal, ya, dan juga ada best brand ya di sini tulisannya. Ini logonya, ini ada hologram ya, bahkan ada hologramnya. Ini kayak pengen nunjukin bahwa ini asli. Ya, hologramnya MS Glow, tapi jangan salah ya. Skincare abal-abal pun juga bisa bikin hologram ya. Jadi jangan cuma kayak, oh ada hologram itu pasti asli, enggak ya. Secara cek semua memenuhi syarat BPOM ya. Dan kita cek ke www.cek BPOM, nomor BPOM-nya juga sama ya. Semuanya nomor serumnya sama. Dari hasil lab, dan kita temukan Ultimate Night Cream yang tidak mengandung merkuri dan tidak mengandung hidroquinone ya. Jadi semuanya bersih, semuanya aman. Jadi kalau misalnya ada, dok, bagaimana dok kalau misalnya pakai Ultimate Night Cream, tapi setelah berapa lama wajahnya menjadi merah, menjadi breakout, atau wajahnya menjadi kusam ya. Itu menurutku mungkin 1-2 kasus ya. Silakan diskusikan langsung atau konsultasi langsung dengan mitra atau dengan MS Glow-nya langsung ya. Karena kalau dari sini sih nggak ada merkurinya, nggak ada hidroquinone-nya ya. Jadi ya harusnya sih aman-aman saja. Kalau penyebabnya breakout, ya mungkin bisa dicari tahu lebih lanjut ya. Harusnya kalau produk yang BPOM itu nggak akan pakai ketergantungan. Harusnya tidak akan pakai ketergantungan. Kita akan masuk ke skincare yang lain. Whitening Night Cream. Nah, ini krim malam. Ini krim malam juga rentan banget untuk mengandung hidroquinone di dalamnya ya. Biasanya ada hidroquinone atau ada merkuri. Merkuri sedikit aja itu bisa buat wajah kita tuh berubah banget ya. Jadi lebih putih, jadi lebih cantik ya. Sama, ini ada logonya, ada apa ya namanya? Hologram, dan juga nomor BPOM, best brand, dan juga halalnya semuanya lengkap ya. Dan ini ada nomor BPOM-nya, dan kita cek ke www.cek BPOM, semuanya sesuai, dan kita masukkan ke lab langsung. Hasilnya adalah, nah ini yang saya nggak suka nih. Hasilnya negatif ya. Tidak ada merkuri dan tidak ada hidroquinone ya. Kalau aku juga berpikir ya, kalau brand sebesar MS Glow ya, aku nggak akan cari resiko. Kadang-kadang aku tuh berpikir ya, aku tuh bingung juga, ada kayak satu klinik ya, yang aku sering pernah review juga ya. Aku tuh berpikir ya, itu klinik kurang apa brandnya? Kurang besar apa? Sama besarnya seperti Athena kalau menurut gue. Dan aku tuh nggak paham kenapa dia rela mengorbankan brandnya yang besar untuk memberikan hidroquinone ke sana. Kayak nggak worth it nggak sih? Aku nggak tahu ya kejernya apa. Kayak nggak pede. Aku ngerasa tuh kayak nggak pede dengan kualitas produknya mereka. Kalau mereka yakin dan pede dengan kualitas produk mereka, ya kenapa nggak pakai yang BPOM aja? Artinya kalau dia pakai etiket biru, pakai hidroquinone dalamnya, artinya kan dia nggak pede. Nggak pede dengan kualitas yang BPOM yang ada di dalamnya. Kalau nggak pede, kenapa harus kita pilih? Dia aja nggak pede dengan punya dia. Kenapa kita harus pilih punya dia? Ya kalau aku nggak pakai hidroquinone sama sekali. Dan aku pede semua ingredientku tuh bagus. Bahkan aku pede jual jualan 1.800.000 skincare termahal di Indonesia. Aku pede banget. Kenapa? Karena aku percaya diri, ingredient semua di dalamnya itu adalah ingredient terbaik semuanya. Sekali lagi, kalau misalnya dia pakai hidroquinone di sana, artinya dia nggak pede. Kalau dia aja nggak pede dengan ingredient dia, kenapa kita harus pilih? Logikanya semudah itu. Tapi aku nggak ngerti orang Indonesia bagaimana orang Indonesia masih tetap berbondong-bondong beli. Aku nggak paham deh. Tapi ya balik-balik terserah kalian. Kalau muka kalian hancur ya ingat aku aja. Jangan lupa ya. Kita akan lanjut ke White Cell DNA. Itu yang digaung-gaungkan yang terakhir. White Cell DNA Serum ini a daily hydroquinone replacement. Jadi bukan hidroquinone tapi a daily hydroquinone replacement. Apa itu a daily hydroquinone replacement? Itu adalah pengganti hidroquinone. Jadi dia mengklaim ini adalah paten dari MS Glow White Cell DNA yang katanya bisa menggantikan hidroquinone. Jadi kayak kecepatannya cepat, bisa bantu ngilangin flek. Seperti yang kita tahu ya, hidroquinone itu adalah gold standar dalam pengobatan flek ya. Tapi sekali lagi, hidroquinone itu paling banyak penyalahgunaannya. Waktu dioles pertama kali itu bagus, putih, kinclong, mengkilat. Tapi kalau misalnya nggak dipakai, kusam, hitam, dan bisa jadi jerawatan dan beruntusan. Bahkan wajah kita tuh bisa jadi rusak. Nah, kita tuh berlomba-lomba mencari pengganti hidroquinone ini. Karena bagaimanapun juga hidroquinone itu cepat banget, bagus banget. Tapi efek sampingnya
jelek. Nah, ada beberapa yang namanya hydroquinone replacement. Jadi kayak menggantikan hydroquinone, tapi lebih baik dan lebih aman. Nah, white cell DNA ini menurut MS Glow itu bisa menggantikan hydroquinone. Artinya cepat, tapi nggak ada efek samping. Ya, saya untuk mencoba, ini semua review saya tidak coba ya. Untuk mencoba, saya butuh waktu yang lebih panjang, tapi saya tidak mau coba karena menurut saya itu relatif sesuai dengan permasalahan kulit masing-masing. Ada bukan cocok-cocokan kalau kita ngomongnya, tapi sesuai dengan permasalahan kulit masing-masing. Kalau kamu pengen makan KFC, aku kasih KFC itu namanya cocok. Kalau kamu pengen makan KFC, aku kasih mie, itu namanya tidak cocok. Bukan nggak cocok karena cocok-cocokan, tapi kamu maunya apa, aku kasihnya apa. Ya, contohnya kayak gitu. Kalau kamu demam, aku kasih obat sakit kaki, ya nggak akan cocok. Karena masalah kamu demam, dikasih obat sakit kaki, kan nggak cocok. Tapi kalau kamu kamu sakitnya demam, dikasih obat demam, itu namanya cocok. Bukan cocok, itu namanya pinter, tepat guna, tepat sasaran. Nah, begitu juga dengan permasalahan kulit kalian. Makanya aku bilang, konsultasi itu lebih penting daripada skincare-nya. Sekali lagi ya, konsultasi lebih penting daripada skincare. Waduh, aku sudah lama banget nggak ngomong kayak gini punya ya. Kayak sudah lama banget aku nggak kasih edukasi seluruh sini untuk kalian semua. Apa aku balik lagi ya? Tapi viewersnya suka jelek. Enak-enak podcast aja. Dan juga nggak di penjara kalau ngomong podcast ya. Tapi kalau ini di penjara bisa ya. Kita langsung masuk lagi sini. Ini diformulasi oleh di US ya. Jadi diformulasi di US dan ini sudah ada patensinya, ada patensi resminya. Di sini kita ngelihat sudah BPOM, sudah halal, ada hotline-nya juga dan semuanya ini. Aku mau buka ini. Ya, karena ini adalah kayak produk andalan dia yang baru. Ini level DNA. Ini bentuknya apa ya? Tapi sudah aku masukin ke lab ini. Oh, bentuknya serum kayak gini punya. Kita mau cobain ya. Oke. Oh, warnanya kuning. Oke, wanginya jeruk kayak gitu ya. Oke, kita masukin ke cek BPOM dan hasilnya nomor BPOM-nya sama ya. Jadi nomor BPOM-nya semuanya sama. Itu konsumen yang cerdas ya. Konsumen yang cerdas bukan ngeliat BPOM, tapi cocokkan dengan nomor BPOM-nya. Dan kita masukkan ke hasil lab. Dan hasil lab yang mengandung hydroquinone tidak ada. Ya, dan merkuri juga tidak ada. Jadi aman. Kalau masalah hydroquinone replacement, menurut saya ini harus diadu dengan jurnal. Tapi saya yakin kalau mereka sudah ngeklaim ini hydroquinone replacement, pasti ada beberapa jurnal yang mendukung ini ya. Tapi aku sendiri belum lihat jurnalnya dan belum mempelajari jurnalnya. Kita mau lihat apa lagi nih? Ada beberapa yang berpotensi mengandung hydroquinone. Jangan senang dulu ya, MS Glow ya. Masih bisa ada beberapa produk lain yang bisa mengandung hydroquinone. Acne spot nggak mungkin. Acne spot itu nggak bisa sembuh dengan hydroquinone ya. Lifting serum nggak mungkin juga. Kalau mau ngencengin kulit itu nggak mungkin ada hydroquinone ya. Ini juga dia pakai liposome, kojic acid, aloe vera, actosome, nggak mungkin. Kalau luminous glowing serum, nah ini mungkin ya. Dark spot serum dan luminous glowing serum masih ada kemungkinan. Dark spot serum ini yang paling sering juga ada hydroquinone. Karena apa? Penggunaan hydroquinone yang benar itu adalah memang ditotol cuma di fleknya doang dan dipakai di malam hari jangka waktunya tertentu. Jadi ini bisa jadi mengandung hydroquinone di dalamnya ya. Tapi di sini sudah ada lambang BPOM, sudah ada gambar halalnya juga. Dan dari bentuknya kayak gini, dan kita masukkan ke cek BPOM dan hasilnya nomor BPOM-nya juga sama dan tidak mengandung merkuri dan tidak mengandung hydroquinone ya. Jadi ini dia pakai niacinamide, pakai melazero dan juga pakai DNA Aura ya. Jadi best brand juga ya. Jadi sudah banyak sertifikatnya dan ini sudah aman. Dan yang terakhir kita masukin ini, yang terakhir kita doakan saja bahwa ini ada hydroquinone-nya, karena kalau ini ada hydroquinone-nya bisa jadi video ini trending ya. Ngejernya trending ya. Tapi yang berbahaya sekalipun aku review juga kagak trending. Luminous Glowing Serum ya, mengandung nano white, chroma bright, mulberry, dan beta glucan ya. Bentuknya kayak gini, extra brightening. Ini apa ya? Serum ya kali ya? Kayak kotak lipstick gitu ya, warnanya pink. Dan kita cek dulu dalamnya. Oke, oh bentuknya sama, tapi kayak lebih coklat gitu ya. Ini sudah ada nomor BPOM-nya, sudah ada best brand-nya, dan juga sudah ada halalnya. Jadi secara overall, yang saya lihat itu semuanya cukup lengkap ya, semuanya sudah mengandung. Pokoknya mereka tahu dan sadar diri bahwa mereka ini adalah brand besar, jadi pasti sering diganggu, pasti sering dikotak-katik, pasti sering banget ada serangan, seperti saya pada umumnya. Pasti aku juga sadar, aku nge-review orang lain, pasti aku juga paling sering di-review, paling sering dicek. Bahkan orang BPOM ketika aku ngecek suatu skincare abal-abal, orang BPOM nggak datang ke sana, datangnya ke aku, ngecekin aku nggak tahu juga ya. Heran ya, bukannya datang ke sana, nangkepin di sana, datangnya ke aku nggak paham ya. Tapi ya udahlah, namanya juga kita ada di Konoha ya, di Konoha seperti itu ya. Dan kita masukin cek BPOM dan hasilnya, nomor BPOM-nya juga sama dan mengandung. Nah,
tidak mengandung merkuri dan tidak mengandung hidroquinone. Semuanya bersih ya. Nah, itu dia. Jadi aku juga nggak tahu ya, kalau misalnya, dok, kalau misalnya, balik lagi ya, dok, kalau misalnya aku pakai ini, kemarin mukaku hancur, dan SPKK juga bilang seperti itu, aku nggak paham ya. Aku tidak berbicara dari kayak feeling ya. Aku tidak mau berbicara dari feeling. Sekali lagi, Dr. Richard ngomong pakai data aja, ngomong pakai laboratorium aja, itu bisa ditangkap polisi, bisa di BAP, apalagi kalau ngomong pakai feeling. Jadi aku sangat menghindari ngomong pakai feeling. Aku ngomong pakai fakta, pakai bukti ya. Kalau misalnya masih ada yang breakout, masih ada yang nggak cocok ya, mungkin itu tidak sesuai dengan permasalahan kulit kamu, dan silakan konsultasi lebih lanjut. Mudah-mudahan kalian suka dengan review saya kali ini. Ini adalah review saya jujur setelah vakum sekian lama untuk bawa skincare yang aman. Dan bagi kalian semua yang pengen saya review, boleh banget silakan daftar ke nomor di bawah ini. Aku tidak akan tarik bayaran untuk itu. Kayak aku ngerasa pengen bermanfaat juga ya. Masa aku nge-reviewin kayak gini kan MS Cool juga naik kan. Aku rugi juga ya. Kayak apa untungnya aku? Aku juga nggak kenal, nggak dikasih mobil, nggak dikasih apa-apa juga. Bahkan brand dia tambah naik. Tapi bagi brand-brand yang sudah aku reviewin atau pengen aku reviewin dan pengen kasih manfaat, jangan kasih ke aku. Karena aku nggak butuh duit. Klinikku juga sudah gede. Skincareku juga sudah banyak. Tapi kalian bisa memberikan sumbangan yang akan ku berikan dan akan ku donasikan untuk orang lain, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kayak kalian dapat penilaian dan review aku juga bisa memberikan saluran bantuan ke orang lain yang membutuhkan. Aku rasa itu lebih bijaksana dan bisa membuat aku tetap bisa adil. Tapi yang jelas aku tidak akan pernah mereview satupun skincare yang sudah aku ngomong abal-abal. Walaupun kalian ngomong apapun, walaupun brand tersebut ngomong, dok, tapi aku sudah berubah, dok. No, sekali sudah pernah melakukan kesalahan, menurut aku tidak perlu diampunin, tidak perlu dimaafkan. Masih banyak skincare lain, pakai skincare lain aja.